Shalom. Shalom. Mari saudara, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang baik. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang mencukupkan kita sampai saat ini. Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa melewati semuanya. Mari kita sembah dan puji Dia. Allah di atas segala, Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Tuhan Kau baik, Yesus Kau baik, Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Darabasanda kiara darabasande. Kurana bayaramos. Kiara Kau yang kami puja, Kau yang kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, oh Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah, sembah, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, oh Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji,
sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kau Raja. Yesus kaulah Raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Ya ra 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 basadi. Ya ra 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 mo. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah Raja. Haleluya, terima kasih. Sade, ya ra 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 basada ya ra ra mo. Ya ra ra basidi di 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 di. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya ra basi di 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 di. Ya ra basi ya ra ya. Haleluya, glory. Kiara bashiri di 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 di. Kiara bashiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Anugerah kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh tinggal kan kami. Kami datang dan kami merendahkan hati di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah terus menuntun kami Tuhan. Engkau Allah terus menyertai kami. Hari ini kami datang Tuhan karena anugerah-Mu Bapa di sorga. Sebab itu Tuhan di pagi hari ini kami datang merendahkan hati di hadirat-Mu Allah. Kami datang Tuhan, kami mau buka hati buat Engkau. Kami datang Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami undang kuasa-Mu Bapa terus Bapa. Oh Tuhan, menyertai kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Bapa di sorga, Tuhan kami bawa seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berdoa buat leader singer, pemain musik,
bahkan pemberitaan firman Allah. Urapi Bapa dengan pengurapan daripadamu. Bapa di sorga, haleluya. Sehingga hadirat-Mu Tuhan turun dan memenuhi kami Tuhan. Yang datang dengan persoalan, yang datang dengan masalah, datang dengan beban. Kami percaya Bapa di sorga, kuasa-Mu membebaskan kami, melepaskan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melakukan cara ibadah hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan setiap pujian kita sama Tuhan. Kita mau bersorak, kita mau meninggikan namanya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Haleluya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Amin. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah, pasti kau berbuah, pasti kau berbuah. Haleluya. Kita mau berglory bagi Tuhan. Hey. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Yesus jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita percaya sama Tuhan. Mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita terima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Yesuslah penolong kita. Dialah penghibur kita. Dalam situasi apapun hidup kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia selalu memberikan kita ketenangan. Dia yang memberikan kita kedamaian. Dia yang memberikan kita sukacita. Mari kita datang sama Dia untuk kita terima itu semua. Mari kita sembah Dia untuk kita bisa dapatkan itu semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai,
sebab itu Bapa di sorga, di saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah naikkan semua pujian syukur kami, sembah kami di hadapan Engkau. Dan saatnya Tuhan kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan urapan daripada-Mu Bapa di sorga. Bicara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Salam semuanya. Halo. Sukacita saya bisa jumpa kembali sekalipun lewat ibadah online di pagi hari. Saya percaya Bapa di sorga bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Saya berharap dan doa saya biarlah jemaat Tuhan baik-baik saja, sehat semuanya. Dan kesempatan di pagi hari, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama dengar kebenaran firman. Oke, coba kita lihat samping kiri kanan dulu. Mungkin di sebelah kiri, di sebelah kanan kita ada suami, ada istri, ada anak-anak. Mari kita berikan senyum dulu. Mungkin ada mah, ada engkong kita. Mari saudara, kita sama-sama berikan senyuman. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar kebenaran firman, saya sebagai gembala sidang menyampaikan kepada kita sekalian, bagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah sangat mengasihi kita sekalian. Dan saya sebagai gembala sidang pun mengasihi saudara. Saya himbau kepada kita sekalian, mari kita sama-sama mengikuti ibadah online. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. Janji sekarang dan janji yang akan datang. Sebab itu Yesus berkata kepada umat Tuhan, pilih engkau beribadah kepada siapa, tapi aku dan keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan sudah memberikan waktu, kesempatan bagi kita 6 hari. Kita sedang bekerja 6 hari. Allah sudah memberikan waktu untuk kita punya kesibukan. Nah sebab itu mari, sekalipun kita ada di rumah, kita memberikan waktu kita buat Tuhan lewat ibadah. Dan bukan 1 hari, tapi 1 jam lewat ibadah online. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama rasa hormat, rasa takut akan Tuhan di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tahu hari-hari ini yang punya uang, yang tidak punya uang sama saja, ya, tetap di rumah. Karena persoalan sama. Di negara-negara yang lain, bahkan di Indonesia pun persoalan yang sama, yang kita sama-sama semua tahu adalah COVID-19. Nah kita melihat bahwa pemerintah melihat hal ini, mereka ambil sikap. Mereka buat batasan-batasan. Mereka menyampaikan kepada kita
supaya kita bisa menghindari dari perkumpulan-perkumpulan banyak orang. Kalau keluar rumah harus pakai masker, siapkan sabun cuci tangan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di zaman Musa, waktu Musa ada di Mesir, Tuhan sedang bicara kepada Musa supaya Musa mengambil seikat hisop, bahwa dia celupkan ke dalam darah, kemudian dia sapukan, dia oleskan di atas ambang pintu kedua tiang. Tuhan bicara kepada Musa supaya jangan keluar rumah sepanjang malam. Tuhan sudah memberikan batasan-batasannya. Karena di malam hari Tuhan sedang berjalan, disertai dengan tulah pemusnahan. Jika Tuhan tidak melihat tanda darah itu, maka tulah pemusnahan itu masuk. Tapi kalau ada tanda darah, Tuhan tidak izinkan tulah itu masuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca di kitab Keluaran pasal 12 ayat 33, kita melihat di sana bahwa ketika tidak ada tanda darah di sana, maka terjadi kematian di sana. Jika tidak ada darah di sana, saudaraku, maka terjadi kematian di sana. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bicara kepada Musa supaya Musa sampaikan sepanjang malam tidak boleh keluar rumah. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus hari-hari ini kita pun melihat sama-sama ada aturan pemerintah sedang sampaikan, ada batasan-batasan yang pemerintah sampaikan. Tujuan adalah supaya kita punya ketaatan. Dan orang yang punya ketaatan, saudara, dia akan melihat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat salah satu peristiwa yang kita pun sama-sama tahu di dalam Alkitab. Salah satu kota, yaitu kota Niniwe. Kota ini, saudaraku, adalah kota yang besar, kota yang indah, kota mengagumkan, penduduknya cukup banyak. Alkitab mencatat di sana ada 120.000. Tapi kita melihat, saudaraku, Alkitab berkata bahwa Tuhan
memusnahkan kota ini. Tuhan akan hancurkan kota ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan mau hancurkan kota yang indah ini dengan penduduknya? Karena ada kejahatan di sana. Kalau kita baca di kitab Yunus pasal yang ke-1, saya akan baca ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Allah mau hukum kota ini? Ternyata karena ada dosa. Ternyata karena ada kejahatan. Dan itu sudah sampai ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejahatan apa yang penduduk ini lakukan? Kejahatan apa orang Nineve buat sehingga Allah geram? Allah mau merencanakan, menghukum. Saudara, Alkitab mencatat di sana kekerasan. Alkitab mencatat di sana, saudaraku, adalah penduduk ini adalah penduduk yang jahat. Dan itu Nuh tahu persis. Orang Nineve jahat. Nuh tahu persis. Sebab itu ketika Tuhan bicara kepada nabi ini, supaya nabi ini, saudaraku, pergi menyampaikan. Tapi ternyata karena Yunus tahu, maka Yunus tidak pergi. Yunus melarikan diri. Ke Tarsus. Yunus mau menjauhkan diri dari Tuhan. Dan dia harus ke Yafo. Dia naik kapal di sana. Dan dia pergi ke Tarsus. Tapi kita melihat, saudaraku, bahwa Tuhan buat sesuatu. Tuhan melakukan sesuatu. Dan pada akhirnya Yunus harus dibuang ke tubir laut. Yunus harus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi Allah begitu luar biasanya, dia mengasihi penduduk Nineve. Nah, sebab itu, saudaraku, Allah mau lakukan mujizat lewat Yunus. Dan Tuhan bicara kedua kalinya, Yunus harus pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ketika Yunus pergi ke kota Nineve, apa yang dia lakukan? Mari saudara kita baca sama-sama Kitab Yunus pasal yang ke-3, ayat yang ke-4. Mulalah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggal balikan. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yunus masuk, dia berjalan 1 hari, dan di sana, saudaraku, dia sampaikan pesan Tuhan. Di sana, saudaraku, dia sedang berkhotbah.
dia sedang sampaikan kepada penduduk yang ada di Niniwe. 40 hari lagi Tuhan akan menjungkir balikan. 40 hari lagi Tuhan akan memusnahkan. 40 hari lagi Tuhan akan menghancurkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan kepada penduduk Niniwe. Berarti penduduk Niniwe masih punya waktu selama 40 hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Niniwe ini saudara tidak bertobat, tidak sadar, tidak kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjungkir balikan. Tuhan hancurkan kota Niniwe dengan apa? Tidak dijelaskan di dalam pasal ini. Tapi kalau Niniwe tidak bertobat, kota ini saudara tidak bertobat dengan penduduknya, maka Tuhan punya cara tersendiri. Bisa saja saudaraku, dia sedang menjungkir balikan. Dia menjungkir balikan, dia hancurkan dengan gempa bumi. Bisa. Bisa saja dengan banjir. Bisa saja dengan tsunami. Bisa saja dengan api. Kalau Niniwe ini tidak bertobat, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan waktu 40 hari lagi. Mari kita sama-sama saudara melihat. Kita sama-sama saudaraku mempelajari. Lewat ayat ini 3 hal yang saya akan sampaikan. Bagaimana Allah bisa menarik rencana untuk pemusnahan kota Niniwe ini. Bagaimana Allah bisa menyesal. Ada 3 hal saudara kita sama-sama melihat. Yang pertama, mari saudara kita baca Yunus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Allah menarik saudaraku murka. Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe karena mereka mendengar pemberitaan firman dan mereka percaya kepada Allah. Hanya orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia pasti akan selamat. Yesus berkata saudaraku di Yohanes pasal yang ke-3, kita semua tahu ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya, ia tidak akan binasa. Barang siapa percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat ketika orang-orang Niniwe mendengar pemberitaan pesan yang disampaikan oleh Yunus, mereka respon. Mereka percaya. Hanya orang percaya. Yohanes pasal 3 ayat 36 di sana berkata, barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Hanya orang
percaya. Nah, kita melihat saudaraku Daniel, dia mengalami sebuah persoalan ketika dia berada di gua singa sepanjang malam, tapi singa tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa, saudara? Ternyata Daniel percaya kepada Allah. Allah sanggup memelihara, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup menolong. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Daniel, pagi hari raja datang dan memanggil. Daniel, saudara, respon. Daniel selamat karena dia hanya percaya kepada Allah yang hidup. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah sebab itu saudaraku, di tengah-tengah ya COVID-19 terus merajalela di tengah bangsa ini, mari saudara, kita terus percaya dan mempercayakan Allah bahwa Allah terus melindungi dan menjaga kita. Mari kita taruhkan percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa Allah bisa menarik murka? Kenapa Allah tidak jadi hukum kota Nineve? Kenapa Allah tidak menghancurkan kota Nineve? yang kedua, mari kita baca ayat yang ke-8 pasal yang ke-3. Haruslah semuanya, manusia, ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Yang kedua, Allah menarik murka karena mereka punya pertobatan dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengajarin kepada kita tentang kebenaran. Bagaimana saudaraku Allah bisa memelihara kita, bagaimana Allah bisa melindungi kita, saudaraku. Bagaimana saudaraku murka Allah tidak jadi. Kita lihat saudara dan kita belajar. Ternyata saudaraku mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Di Lukas pasal yang ke-15, kita semua tahu cerita tentang anak yang terhilang. Ketika dia sedang mengalami, dia sadar, dia bertobat, dan dia kembali kepada ayah. Nah, ketika saudaraku dia kembali kepada ayah, Alkitab berkata bahwa dari jauh dia sudah melihat dan ayah mulai berlari mendapatkan dia, merangkul, mencium dan memberkati. Haleluya. Kalau ada pertobatan saudaraku, kalau kita kembali saudara, pasti kita akan melihat kuasa Tuhan yang hebat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat penduduk Nineve, Allah menarik murka karena yang pertama mereka percaya kepada Allah. Yang kedua saudaraku, mereka sadar dan bertobat kembali kepada Allah. Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh panjang sabar. Dan ketika saudaraku percaya dan kembali kepada Tuhan, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang hebat dalam setiap hidup kita. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ketiga, bagaimana Allah saudaraku menarik hukuman, bagaimana Allah bisa menarik dan tidak jadi saudaraku. Allah menghukum kota Nineve.
Yang ketiga saudara, kita baca ayat yang ke-8 bagian A. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Yang kedua, ayat ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kota Niniwe tidak dihancurkan karena mereka sedang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mereka sedang sujud dan menyembah kepada Allah. Ini saudaraku adalah sangat penting dalam setiap hidup kita masing-masing. Jangan berhenti saudaraku sujud dan menyembah kepada Allah. Terlihat dari hari ini saudara, mulai menghadapi persoalan dengan kekuatan, mulai menghadapi masalah dengan kemampuannya sendiri. Tapi kalau kita melihat Alkitab saudaraku, ketika mereka melihat persoalan masalah datang dalam hidup mereka, satu hal saudara, mereka sadar merendahkan hati dan terus saudara mereka menyembah kepada Allah. Yesus ajarkan kepada kita sekalian ketika dia ada di muka bumi, waktu dia ada di Samaria, dia sampaikan kepada wanita Samaria, ini adalah gambaran gereja, gambaran saudara dan saya. Yesus dengan tegas dia berkata saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah sebab itu saudaraku, Allah mau saudaraku supaya kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita terus menerus menyembah Dia. Kita terus saudaraku memuji Dia. Kita terus berdoa. Karena orang yang suka berdoa, orang yang suka menyembah, orang yang suka memuji Tuhan, dia akan melihat saudara kemuliaan Allah turun ke atasnya. Kita belajar saudaraku dari salah satu pribadi yang namanya Salomo. Kita lihat Salomo saudara setelah selesai membangun bait Allah, di sana saudaraku dia sedang duduk merendahkan hati di hadapan Allah. Dia sedang berdoa, dia sedang menyembah Tuhan. Dan dia melihat ada api turun membakar korban bakaran. Dia melihat ada api turun membakar korban sembelihan. Dia melihat ada kemuliaan Allah turun ke atas rumah itu. Dan orang-orang Israel pun saudaraku melihat, menyaksikan hal itu. Dan pada akhirnya mereka tersungkur dan mereka menyembah Dia, menyembah Allah. Karena mereka melihat kemuliaan Allah. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengajari kepada kita hari-hari yang sulit. Mari saudara, kita terus duduk dan merendahkan, menyembah Tuhan. Yusuf ketika dia menghadapi persoalan, masalah, beban yang terus menyerang dia. Cara manusia ada mengalami ketakutan, tapi dengar saudara, di tengah-tengah ketakutan dia duduk merendahkan. Dia terus menyembah dan memuji Allah, dan dia melihat pertolongan Tuhan yang hebat.
Nah sebab itu saudaraku, mari hari-hari ini saudara kita melihat sama-sama. Dan kita belajar. Satu hal kita percaya. Kita kembali kepada Tuhan. Rendahkan hati dan kita terus menyembah. Haleluya. Orang-orang Niniwe saudara, ketika mereka mendengar pesan Tuhan lewat Nabi Yunus, dia berkata 40 hari lagi kota ini saudara akan dihancurkan. 40 hari lagi kota ini akan dimusnahkan. Nah ketika mereka dengar ini saudaraku, haleluya, mereka percaya dengan pemberitaannya. Dan mereka mulai saudaraku kembali kepada Allah. Mereka mulai merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka terus menyembah Dia. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, haleluya, ada pertolongan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Allah menyesal dan merencanakan. Mari saya ajak kepada kita sekalian jemaat Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi COVID-19. Terus melanda bangsa kita. Menghancurkan perekonomian bangsa. Membatasi ibadah-ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kepada kita sekalian, mari kita bangkit. Kita sadar, kita bertobat, kembali kepada Allah, merendahkan hati kepada Tuhan, dan kita terus menyembah, percaya bahwa Allah pasti memulihkan. Allah pasti menyembuhkan. Allah pasti memberkati. Seperti orang-orang Niniwe. Ketika mereka dengar saudaraku, satu hal, mereka hanya percaya kepada pemerintahan. Satu hal saudaraku, mereka hanya kembali kepada Allah. Satu hal, mereka merendahkan hati dan menyembah Tuhan. Dan ada mujizat di sana terjadi. Ayat 10 berkata dari kitab Yunus, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Haleluya. Tidak jadi Allah melakukan. Nah sebab itu saudaraku, hari-hari ini kita sedang menghadapi COVID-19. Mari kita belajar dari firman. Kita percaya Tuhan, merendahkan hati kembali kepada Tuhan, dan kita terus menyembah Dia. Pasti mujizat Tuhan terjadi. Pasti pertolongan Tuhan terjadi. Mari kita tunduk kepala. Saya undang leader sehingga beberapa menit mari saudara kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semua Tuhan yang ada di rumah, mari kita sama-sama menghampiri Tuhan. Lori sikara baba banaski, Lori sikara baba nasandika, Lori sikara baba banasandi korea banaski, Lori sikara baba banasandiki. Tuhan, Kau lihat umat-Mu yang ada di rumah masing-masing sedang duduk beribadah di hadapan-Mu. Kau Allah mengerti dan tahu persis. Kami merindukan Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus pulihkan. Mari sama-sama kita nyanyi pujian. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus pulih. Ya mereka mengalir. Kudus jamah setiap pribadi kami masing-masing. Mari Roh Kudus setiap kami. Roh Kudus jamah setiap pribadi kami. Oh Roh Kudus, ya katakan mengalir. Ajar kami untuk kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami terus menyembah Engkau Allah. Ajar kami terus kami percaya dan mempercayakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa jemaat Tuhan. Hari ini Bapa di sorga yang datang dengan persoalan beban, tapi kami percaya Bapa, haleluya, firman yang menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Jamah jemaat-Mu ya Bapa. Pulihkan kami sekalian dalam nama Yesus Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit, Allah sembuhkan dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan pemerintahan kami Bapa di sorga. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Firman yang telah disampaikan mari kita camkan biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian besar anugerah-Mu.
anugerah semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar Mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri ibadah. Kami bersyukur di hadapan-Mu di pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Terima kasih waktu yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami datang dan memuji membesarkan Engkau, menyembah, mendengar kebenaran firman. Mari Tuhan taruhkan firman dalam hidup kami Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu hari ini yang ambil bagian, leader, singer, pemain musik, bahkan pemberitaan firman. Pulihkan pengurapan kembali, memberkati di tengah pelayanan, memberkati di tengah-tengah keluarga, memberkati di tengah usaha pekerjaan, bahwa mereka semakin naik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati umat-Mu hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan, hamba berdoa Bapa di sorga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan kami akhiri ibadah. Bapa di sorga, mari Tuhan tuntun kami, sertai kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah terus memberkati kami. Mari angkat kedua tangan. Lorisi karababa banaski. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dari tempat ini. Diberkatilah engkau ketika engkau kembali ke rumah masing-masing. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Biarlah penggenapan firman terus menyertai engkau. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau semakin naik, bukan turun. Biarlah berkat Allah terus mengalir hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin.